Salah satu negara dengan maritim terbesar di dunia dengan sumber daya kelautan yang sangat melimpah yaitu Indonesia. Sejak dahulu wilayah perairan menjadi sebuah kebanggaan bagi Nusantara. Selain menjadi tempat jalur perdagangan antar negara, juga menjadi tempat persilangan budaya-budaya yang ada di dunia. Perikanan di Indonesia itu memiliki potensi yang sangat tinggi, baik dari sektor perikanan tangkap maupun sektor perikanan budidayanya. Namun, permasalahan perikanan di dunia pun masih tetap saja bermunculan. Contohnya saja, permasalahan benua lobster yang belakangan ini sangat hangat diperbincangkan di masyarakat. Kita dapat melihat, kebijakan yang muncul terus-menerus dari waktu ke waktu selalu saja berubah, yang dapat menimbulkan polemik di antara masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan sumber daya perikanan yang berlimpah. Sejak dahulu, wilayah perairan menjadi sebuah kebanggaan bagi Nusantara. Selain sebagai jalur perdagangan antar negara, juga menjadi tempat persilangan budaya-budaya yang ada di dunia. Awal tahun 2000-an itu merupakan cikal bakal perdagangan benih lobster di Indonesia. Saat itu, benih lobster diekspor dari Indonesia ke Vietnam. Namun, regulasi terkait benih lobster ini baru dilakukan pada masa pemerintahan Menteri Susi Pujiastuti. Ia mengeluarkan Permen KP nomor 1 tahun 2015 dan dipertegas lagi dalam Permen KP nomor 56 tahun 2016. Dalam peraturan pemerintahan menteri ini disebutkan dengan sangat jelas bahwa segala aktivitas penangkapan dan ekspor benih lobster di Indonesia itu dilarang. Hal yang mengejutkan terjadi saat kebijakan baru dibuat oleh Menteri Edi Prabowo dalam Permen KP 12 tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pengelolaan lobster dana dan membuka lagi keran ekspor benih lobster ke luar negeri. Namun tak lama berselang, Menteri Edi Prabowo ini pun ditangkap oleh KPK dengan dugaan suap izin ekspor benih lobster. Dengan adanya peristiwa ini diperlukan adanya pergantian pemerintahan kepemimpinan dari Menteri Edi Prabowo ke Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Pada 15 Februari tahun 2021, Ombudsman menyarankan sebuah kajian kepada KKP terkait ekspor benih lobster ini. Mereka menyarankan dua opsi. Yang pertama untuk mencabut Permen KP nomor 12 tahun 2020 dan merevisi Permen KP nomor 12 tahun 2020. Nah, namun untuk revisi itu dengan membatasi ekspor benih lobster hanya pada pembudaya dan juga pelaku usaha swasta. Nah, selain itu juga disarankan untuk mengkaji dan membentuk sovereign wealth fund yang dikhususkan untuk komoditas air laut. Dan nanti, dana yang ada itu dikelola dan dikembangkan untuk pengembangan riset lobster atau produk perikanan lainnya. Menteri Sakti pun memilih pada opsi kedua untuk merevisi Permen KP nomor 2020 dan memperbolehkan ekspor tetapi hanya pada lobster yang standar konsumsi. Nah, untuk meminimalisir penyelundupan ke depannya, KKP pun bersinergi dengan pihak kepolisian untuk menjaga perbatasan-perbatasan antara wilayah Indonesia dan juga wilayah luar negeri. Permasalahan benih lobster telah menyita banyak perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir ini karena adanya penyelundupan oleh para mafia-mafia dalam. Nah, hal ini seharusnya ditanggapi oleh pemerintah dengan bijak. Jangan sampai ada benih lobster yang dipergunakan untuk kepentingan politik pribadi. Regulasi yang dikeluarkan itu seharusnya ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Nah, jangan sampai ada juga ada pemelintiran atau bahkan penyelundupan data yang dilakukan oleh pemerintah ataupun media massa kepada masyarakat. Karena contohnya saja nelayan, mereka sangat mengharapkan transparansi dari data kepada pemerintah. Nah, maka dari itu, saat ini adalah saat kita untuk mengawal. Jangan sampai adanya permainan untuk kepentingan pribadi agar tujuan terbaiknya dapat tercapai.